Sri Wahyuni binti Abdul Majid, wanita berwajah cantik kelahiran 13 Juni 1972. Awalnya dianggap oleh orang-orang sebagai wanita yang paling beruntung. Saat dewasa, Sri berkenalan dan dinikahi seorang notaris berdarah Batak berinisial YAF alias Yan. Kebahagiaan pernikahan itu semakin lengkap ketika Sri kemudian melahirkan 2 anak. Yang pertama anak laki-laki, lalu kedua anak perempuan. Sebagai suami, Yan pun berlaku sangat baik pada Sri. Dengan ekonomi yang cukup mapan, keluarga kecil ini lalu membeli sebuah rumah di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Yan tak hanya bersikap baik pada Sri, tapi juga memanjakannya. Apapun yang diminta oleh istrinya itu selalu berusaha diturutinya. Bahkan di ulang tahun Sri yang ke-38 pada bulan Juni tahun 2010, Yan memberikan kado ulang tahun berupa sebuah mobil Honda Freed warna silver bernomor B136 SRI. Plat nomornya pun dipesan khusus oleh suaminya, yakni 136 merupakan tanggal kelahiran Sri, yang berarti 13 Juni dan huruf SRI, sesuai nama istrinya itu. Tapi ketika kedua anaknya mulai beranjak remaja, dan kebetulan sang suami pindah tugas ke Kalimantan, ketika itulah kehidupan rumah tangga Sri dan Yan mulai goyah. Karena jarak memisahkan, sering berbeda pendapat, juga mulai adanya perselingkuhan. Sri yang berada di Jakarta, sering menghabiskan waktunya dengan berkumpul dengan teman-temannya di komunitas sosialitanya. Di tahun 2013, untuk menambah pemasukan keuangannya, Sri pernah iseng bekerja di sebuah kafe. Ketika itulah ia berkenalan dengan Jen Alter Huliselan, seorang pria yang lebih muda darinya, kelahiran 1981, yang juga sedang bekerja sambilan di kafe yang sama. Jen Alter ini kabarnya merupakan anak dari seorang dosen yang mengajar di Universitas Patimura Maluku, yang sudah hampir 3 tahun bekerja di Jakarta. Jen bekerja di sebuah perusahaan penyuplai panel surya sebagai manajer logistik dan purchasing di PT Genten Energy. Tapi pria itu ternyata cukup nakal karena di sela-sela waktunya, ternyata pria ini juga suka bermain dengan tante-tante yang butuh dihibur. Padahal sebenarnya, Jen sudah menikah dengan wanita asal Nabire, Papua dan telah memiliki 2 orang anak. Hanya saja istri dan anak-anaknya memang tinggal di Nabire, Papua, tidak ikut ke Jakarta. Saat baru berkenalan dengan Sri, Jen berkata jujur terkait statusnya pada wanita itu. Sri pun begitu jujur mengatakan masih bersuami dengan 2 anak yang telah beranjak remaja. Sejak itulah semakin hari antara Jen dan Sri semakin dekat dan lengket saja, hingga hubungan terlarang mereka pun mulai terjadi. Kedekatan Sri dengan Jen tak main-main, karena Sri nyatanya berani mengenalkan Jen pada teman-teman bahkan anaknya. Pada pertengahan 2014, Sri yang merasa sudah tak bahagia menjalani pernikahannya dengan Yan, lantas mengajukan permintaan cerai pada suaminya itu. Yan suaminya yang mungkin juga merasa sudah tak nyaman pun setuju, dan proses perceraian pun mulai bergulir. Oktober 2014, sidang pertama perceraian digelar, di mana diputuskan 19 November 2014 nantinya. Rencananya sidang kedua akan dilakukan. Tibalah hari itu Rabu 19 November 2014, sekitar pukul 9 pagi, seorang pria bernama Soleh berusia 31 tahun yang sedang berjalan di area parkir Terminal 2 D1 Bandara Soekarno-Hatta merasa mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena penasaran, Soleh mencoba menelusuri sumber bau itu yang ternyata mengarah pada sebuah mobil jenis Honda Freed warna silver bernomor B136 SRI. Setelah didekatinya dan diamatinya, tampak di kursi depan sebelah kiri samping kemudi, seorang wanita tampak terduduk lemas seperti sedang tidur. Saat lebih diperhatikan lagi, Soleh menyadari jika dari tubuh wanita itulah sumber bau busuk itu berasal. Lantas ia segera melaporkan ke petugas bandara, yang kemudian diteruskan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Setelah petugas tiba dipastikan mobil dalam keadaan terkunci, sehingga terpaksa dilakukan pecah kaca untuk membuka pintu mobil itu. Saat pintu mobil terbuka, tampak sesosok jasad wanita sudah membiru dan membusuk. Tak ditemukan petunjuk apapun di sekitar korban, kecuali kartu pelajar atas nama seorang siswi dari salah satu sekolah SMU di daerah Jakarta Selatan. Karena itu awalnya polisi menduga korban adalah siswi SMU yang namanya tertera di kartu pelajar tersebut. Namun untuk memastikan,
Jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna dilakukan autopsi. Identitas korban yang sebenarnya terungkap atas nama Sri Wahyuni berusia 42 tahun. Begitupun dari hasil penelusuran polisi, mobil itu juga terdaftar atas nama Sri Wahyuni, warga Ciracas, Jakarta Timur. Sri diketahui merupakan ibu dari siswi SMA yang kartu pelajarnya ditemukan di dalam mobil itu. Setelah proses autopsi selesai, jenazah dikembalikan kepada pihak keluarga. Pada tanggal 20 November, tiba di rumah duka atau rumah tempat tinggal terakhirnya yang beralamat di Jalan Tarumanegara, Perumahan Grand Cirendu, Tangerang Selatan. Sementara itu tim penyidik menemukan bekas cairan muntahan korban yang bercampur dengan darah di jok tempat korban terduduk, termasuk memar kebiruan di bagian lehernya. Dan demi mengungkap penyebab kematiannya, petugas pun tak lupa memeriksa kamera CCTV bandara. Dari kamera pengintai tersebut diketahui, mobil korban tampak masuk ke area parkir bandara pada 15 November 2014 menggunakan kartu parkir harian. Dan sejak itu, mobil sama sekali tidak berpindah posisi. Dari CCTV pula diketahui, Sri berada dalam mobil ternyata tak sendirian, namun bersama sesosok pria yang dikenali atas nama Jan Alter Huliselan, yang menurut beberapa saksi merupakan kekasih Sri. Hari itu, tanggal 19 November 2014, Sri yang seharusnya menghadiri sidang cerainya justru ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya. Mobil hadiah dari suami 4 tahun lalu menjadi saksi bisu dari kematian Sri. Polisi yang sudah mengenali sosok pria yang diduga kuat sebagai orang terakhir yang bertemu dengan korban, petugas lalu mendatangi tempat kos Jan Alter di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Di tempat kos itu, polisi menemukan sebuah kotak handphone yang terdapat nomor telepon. Ketika coba dihubungi, ternyata panggilan itu tersambung ke kakak dari Jan Alter. Dari kakaknya inilah diketahui jika Jan sudah memiliki istri dan 2 orang anak yang tinggal di Nabire, Papua. Sementara di Jakarta Jan memiliki beberapa kerabat, di antaranya kakak sepupu dan kakak iparnya. Dari keterangan kakak sepupunya, polisi memperoleh nomor ponsel istri Jan. Dan ketika dihubungi, istrinya memberitahu jika Jan ada di rumah mereka di Papua. Mendapat informasi tersebut, polisi mengajak kakak sepupu Jan untuk segera berangkat ke Nabire, Papua. Dan pada Kamis 20 November 2014, Jan Alter berhasil ditangkap. Jan Alter yang kemudian dipindahkan ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan tertunduk ia mengaku menyesal atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa Sri. Jan menceritakan sudah setahun belakangan menjalin hubungan terlarang dengan korban. Dari keterangannya, bermula pada Jumat 14 November sore, Sri keluar rumah dengan mobilnya ketemuan dengan Jan. Lalu dengan mobil itu, mereka menuju ke Puncak Bogor untuk makan malam bersama teman-teman komunitas Sri juga. Sekembalinya dari puncak mereka tidak langsung pulang, tapi menghabiskan malam di sebuah tempat hiburan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Karena merasa kurang nyaman di tempat itu, mereka berdua lalu pindah ke tempat hiburan lain di daerah Glodok, Jakarta Barat. Dini hari saat meninggalkan tempat hiburan itu, keduanya sama-sama dalam keadaan pusing karena miras yang sempat mereka minum. Saat itu mereka bertengkar. Sri menuduh Jan telah berselingkuh dengan teman Sri. Jan membantah tuduhannya itu, tapi Sri tak percaya. Saking marahnya pada Jan, bahkan saat itu Sri memutuskan hubungannya dengan Jan. Karena itu Jan yang merasa kesal, meminta Sri agar mengantarkannya ke Bandara Soekarno-Hatta dalam kondisi kalut. Jan berniat pulang ke Papua, tempat istri dan anaknya tinggal. Setibanya di bandara pada Sabtu pagi 15 November 2014, Sri yang marah mengusir Jan agar segera keluar dari mobilnya. Jan yang sudah sempat keluar mobil berniat untuk menuju loket, tiba-tiba berbalik arah kembali ke mobil Sri. Saat itu entah apa yang merasukinya. Begitu masuk mobil, Jan langsung mencekik leher Sri hingga wanita itu meregang nyawa. Setelah memastikan kekasih gelapnya telah tewas, Jan mengambil ponsel, kunci mobil dan dompet milik korban. Kemudian kembali menuju loket untuk beli tiket pesawat. Rute yang diambilnya untuk menuju Papua adalah melewati Bali, Makassar, Jayapura lalu Nabire. Dari hasil penyelidikan, jika cairan muntahan yang ditemukan di samping jok yang diduduki oleh korban, itu dimuntahkan oleh korban akibat cekikan dari Jan.
Sementara bekas memar di lehernya sebagai bukti Jane telah menghabisi nyawa kekasih gelapnya itu dengan cara dicekik. Jane Alter Huliselan atas ulahnya tersebut dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya pasal 338, 339, 351, dan 365 KUHP. Karena itu jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Namun pada hari Senin 4 Mei 2015, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonisnya dengan hukuman selama 17 tahun penjara. Sekian kisah ini, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Terima kasih waktunya, jaga diri.